Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah jaringan komputer di pertemuan ke-13. Nah, yang mana pertemuan hari ini pertemuan terakhir menjelang libur Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, yang mana untuk libur Idul Fitri ini dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Nah, nanti mulai masuk perkuliahan lagi tanggal 8 Juni. Nah, untuk mata kuliah jaringan komputer berarti kita bertemu di 10 Juni. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai wireless LAN. Nah, jadi teknologi wireless membawa banyak perubahan. Nah, teknologi ini sangat membantu dan memudahkan kita dalam pekerjaan yang lebih efektif dan juga praktis. Nah, bayangkan kalau kita tidak ada wireless gitu kan, tidak ada internet. Nah, kondisi sekarang kan kita belajar secara online. Nah, kalau tidak ada udah jadi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi kita tidak bisa belajar secara online itu kalau tidak ada wireless, tidak ada internet lah ibaratnya. Nah, teknologi ini praktis karena menggunakan jaringan nirkabel alias tanpa kabel. Berbeda halnya dengan jaringan-jaringan seperti WAN, MAN, dan LAN. Gitu. Nah, mungkin dari kita ada yang bertanya, apa itu WLAN? Gitu. Wireless Local Area Network. Nah, WLAN itu adalah hubungan antara komputer yang satu dengan komputer atau virtual lainnya dengan mempergunakan sedikit kabel. Nah, jaringan komputer tersebut mempergunakan gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Informasi data ditransfer dari satu komputer ke komputer lain menggunakan gelombang radio gitu. Jadi WLAN itu salah satu jaringan area lokal yang mentransmisikan media dengan gelombang radio gitu. Nah, WLAN menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar. Nah, sehingga wireless LAN tersebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Nah, selain itu frekuensi radio yang digunakan jaringan WLAN ini untuk koneksinya ini menggunakan transmisi data atau point access. Point access atau titik akses. Ya, adalah transceiver dua arah yang bekerja di 2,4 GHz sehingga 5 GHz. Jadi dari 2,4 GHz sampai 5 GHz. Nah, kebanyakan perangkat jaringan ini menggunakan kualifikasi WiFi i3 802.11b, akomodasi i3 802.11g. Nah, serta memberikan level keamanan seperti WEP dan WPA. Nah, untuk sejarah singkatnya, jadi kita harus tahu sejarahnya dulu. Jadi jaringan WLAN itu atau wireless LAN dikembangkan oleh Norman Abramson
Jadi dia seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan AlloNet sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Nah, di tahun 1971 sistem ini mulai dioperasikan dan disebarluaskan ke 4 pulau untuk memulai komunikasi. Nah, setelah itu baru perusahaan IBM dan Hewlett merancang teknologi wireless LAN dengan teknologi infrared sementara HP gitu ya. Namun belum sesuai standar IEEE, jadi Institute of Electrical and Electronic Engineer gitu. Nah, pada tahun 1985 FCC atau Federal Communication Commission, Badan Regulasi Teknologi Komunikasi AS, menetapkan pada pita ISM band, jadi industri medis dan sains, yaitu 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2480.5 MHz gitu, dan 5725 sampai 5850 MHz yang tidak terlisensi. Dan akhirnya jaringan wireless LAN dikembangkan secara komersial. Jadi pada tahun 90-an jaringan WLAN itu sudah dipasarkan dalam berbagai perangkat atau produk dengan teknik spread spectrum atau SS, jadi di pita ISM. Nah, frekuensi jaringan ini sudah terlisensi dengan 18 sampai 19 GHz dan teknologi R dengan rate lebih besar 1 Mbps. Jadi pada perkembangannya perubahan dan juga spesifikasi baru bermunculan, salah satunya tipe 802.11b IEEE dengan speed baru 802.11 yang menggunakan frekuensi 5 GHz. Nah, dengan data rate kurang lebih 54 Mbps gitu. Nah, di sini ada frekuensi standar ya, standar dari wireless. Nah, ini bisa dilihat ya, dibaca untuk frekuensinya. Nah, fungsi utama wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel. Jadi sebenarnya lebih enak menggunakan wireless. Jadi kalaupun misalkan di rumah, di perusahaan, jadi tidak banyak menggunakan kabel gitu. Jadi lebih praktis gitu. Tapi di sini terkadang kalau jaringannya gak bagus, kalau di lingkungan rumah gitu ya, jadi sinyalnya itu berbahaya kalau bagi anak kecil gitu ya, bayi. Jadi nanti sinyalnya ada radiasi, seperti halnya sutet aja. Kalau sutet juga, kalau kita punya rumah deket sutet, nah pasti kan ada radiasi, walaupun radiasinya itu nggak langsung gitu, nggak langsung seketika, tapi per hari misalkan 0,5. Nah, kalau dikumpulkan setiap hari selama bertahun-tahun, nah itu kan berbahaya gitu kan. Kalau di sutet itu, kalau yang rumah dekat sutet, kalau udah kena radiasi ya kekebalannya kan, kekebalan terhadap penyakitnya akan menurun gitu. Jadi rentan terserang penyakit. Ya sama halnya kalau kita sehari-hari terlalu banyak jaringan wireless gitu, apalagi jaringannya gak bagus gitu ya, nah, itu kan membahayakan juga. Nah, untuk jaringan wireless dibangun dari 4 komponen utama, yaitu mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena gitu. Untuk cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi split spectrum teknologi. Nah, untuk teknologi ini mampu
membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Nah, teknologi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu Code Division Multiple Access atau CDMA. Mungkin udah pernah ada yang punya handphone yang CDMA. Nah, seperti itu, ini pengembangannya wireless. Nah, ada beberapa istilah yang cukup populer yang berkaitan dengan wireless. Di antaranya ada wireless atau wifi gitu, wifi. Kemudian ada channel, ada MIMO, wireless encryption, SSID, ada VoE. Nah, untuk wireless atau wifi ini atau disingkatan dari wireless fidelity adalah nama lain yang diberikan untuk produk yang mengikuti spesifikasi 802.11. Nah, sebagian besar pengguna komputer lebih mengenal istilah wireless card atau adapter dibanding dengan 802.11 gitu. Ini wireless yang merupakan merek dagang dan lebih populer dibanding dengan IE3 802.11. Nah, kemudian ada lagi channel. Nah, kalau channel itu bayangkanlah pita frekuensi itu seperti sebuah jalan. Nah, dan channel jalur pemisah pada tersebut perawatan 802 bekerja pada frekuensi 5,15 sampai 5,875 GHz. Nah, kemudian ada wireless LAN. Wireless LAN MIMO atau multiple input multiple output. Nah, MIMO ini merupakan teknologi wireless terbaru. Nah, MIMO itu dibuat berdasarkan spesifikasi PRI 802.11n. Kata PRI menyatakan PRI standar. Nah, kemudian ada wireless encryption. Nah, ini wireless encryption merupakan fitur keamanan security yang bersifat GUIL pada peralatan wireless. Ini keamanan merupakan masalah serius bagi pengguna wireless akibat gelombang radio yang dipancarkan adapter wireless dapat diterima oleh semua peralatan wireless yang ada di sekitarnya. Nah, jadi tentu kondisi semacam ini sangat rawan karena informasi dapat ditangkap dengan mudah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ingin lebih aman, nah kita membutuhkan server lagi gitu kan. Jadi kalau hanya menggunakan access point rentan untuk dihack gitu kan. Kalau access point kita umpama memberikan password itu. Nah, itu password satu untuk semua yang mau login gitu. Kalau udah ada yang tahu satu, ya temannya diberitahu ya bisa login. Tapi misalkan kalau ingin lebih aman bisa menggunakan mikrotik jaringan wirelessnya. Nah, jadi ketika mau login, nah dia akan diberikan username dan password yang berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki username dan password yang berbeda. Itu kalau misalkan menggunakan seperti halnya mikrotik gitu. Nah, untuk wireless yang dibuat dengan beberapa jenis enkripsi, di antaranya WEP, WPA, WPA2. Terus kalau sekarang ada WPA2 PSK gitu ya. Nah, enkripsi WEP jadi merupakan keamanan dasar yang sampai saat ini bisa dilakukan oleh proses cracking dengan memanfaatkan 4 initialization factor, sehingga tidak layak lagi mempergunakan enkripsi sejenis ini. Jadi untuk itu udah pembaharuan terus, itu udah WEP, WPA, WPA2. Nah, sekarang WPA2 PSK gitu kalau sekarang yang terbaru ya untuk keamanannya. Nah, kemudian ada lagi SSID, Service Set Identifier. Ini merupakan identifikasi atau nama untuk jaringan wireless. Jadi kalau kita mau memberi nama WiFi kita, router wireless kita, ada bisa di settingannya
dicari SSID name, jadi namanya di situ bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di Universitas Sahaja ada wirelessnya namanya Universitas Sahaja kayak gitu, atau Raharja itu ada gitu. Nah, untuk berkomunikasi setiap peralatan wireless harus tergabung pada SSID dan channel yang sama. Jadi kalau mau terhubung, jadi harus masuk ke channel yang sama gitu. Nah, kemudian yang keenam ada PoE, Power over Ethernet. Jadi merupakan teknik pengiriman energi listrik melalui kabel UTP dengan memanfaatkan DC injektor. Kabel UTP itu kabel jaringan ya, yang warna abu-abu, itu kabel UTP. Nah, biasanya dia menggunakan RJ45 gitu. Nah, untuk perangkat wireless ini bervariasi ya, tergantung kebutuhan dan kegunaan wireless tersebut. Nah, ada wireless access point, kemudian wireless USB adapter, ada wireless PCI adapter, kemudian ada external wire gitu. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Nah, ini contoh dari access point ya. Jadi dari TP-Link access point. Nah, ini kalau ini untuk wireless USB adapter. Nah, kalau ini yang mengirimkan misalkan jaringan internet nih, kita misalkan mendaftar ke salah satu ISP, Internet Service Provider. Nah, nanti akan mendapat adapter seperti ini, wireless access gitu, access point. Nah, ini salah satu misalkan yang sebelah kiri nih, yang warna putih. Nah, ini yang wireless USB. Nah, biasanya ketika misalkan komputer tidak memiliki wireless PC adapter, nah bisa menggunakan yang USB, atau laptop juga bisa gitu. Tapi ketika dihubungkan, biasanya membutuhkan driver. Jadi biasanya kalau beli baru ada drivernya, itu driver. Jadi ketika dicolok dia minta diinstal drivernya, atau bisa download di webnya gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ada wireless VCI adapter. Nah, ini biasanya digunakan di slot CPU gitu. Jadi kalau di PC, nah bisa dipasang slot seperti untuk wireless gitu. Seperti LAN card ya. Kalau LAN card kan di sini nggak pakai wireless gitu. Nah, ini wireless VCI adapter gitu. Ini kalau WLAN biasa menggunakan kabel UTP yang dicolok langsung. Nah, ini kalau ini untuk wirelessnya, ya, ini hampir mirip sama slotnya. Dibuka CPU-nya, nah di situ nanti ada slot yang cocok seperti ini, tinggal dicari di motherboard. Nah, kemudian ada wireless LAN atau eksternal. Nah, ini sama untuk menerima atau mengirim jaringan wireless gitu. Ini untuk eksternalnya, untuk di luar ruangan ya, di luar gedung gitu kan. Ini kalau kena hujan nggak masalah gitu, jadi untuk di luar. Kalau yang ini kan khusus untuk di dalam gitu, dalam ruangan, jadi nggak boleh terkena hujan. Kalau ini di luaran, di antara eksternal, jadi boleh terkena hujan. Nah, kemudian untuk wireless LAN, topologi jaringan wireless LAN sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN dengan media kabel. Akan tetapi node pada jaringan wireless menggunakan wireless adapter, jadi untuk menghubungkan jaringan. Jadi kalau yang local area network kan menggunakan kabel UTP ya, kabel UTP. Nah, kalau kalau wireless menggunakan yang tadi, bisa USB, bisa adapter tadi. Nah, untuk topologi jaringan wireless, nah di sini memiliki dua topologi, yaitu yang
bisa digunakan ada yang topologi jaringan ad hoc dan topologi jaringan infrastruktur. Nah, tentunya penggunaan jaringan ini tergantung dari kebutuhan data gitu. Kebutuhan data ada wireless. Nah, untuk topologi jaringan ad hoc atau peer to peer. Peer to peer seperti halnya gini, kalau jaringan LAN itu misalkan satu PC dihubungkan dengan kabel langsung ke PC yang satunya lagi tanpa melalui server gitu. Nah, topologi jaringan ad hoc merupakan topologi jaringan wireless yang sangat sederhana. Karena topologi jaringan ad hoc ini tidak memerlukan access point untuk saling berinteraksi. Nah, ini kalau untuk ad hoc berarti tidak perlu access point gitu. Nah, kalau misalkan yang menggunakan kabelan, dia tidak membutuhkan hub router gitu. Dia langsung dari PC 1 ke PC 2 gitu. Nah, setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, jadi masing-masing memiliki transmitter dan receiver. Jadi transmisi itu yang mengirim, kan kalau receiver yang menerima gitu. Nah, jadi kekurangan dari topologi ini adalah area jangkauan pada topologi ini terbatas pada jarak antara kedua PC atau laptop gitu. Jadi harus berdekatan. Nah, di sini kita bisa lihat jaringan ad hoc yang peer to peer. Jaringan ad hoc. Jadi langsung gitu ya. Tanpa ada access point, tanpa ada server. Nah, kalau peer to peer itu masing-masing bisa berperan dua dedicate gitu, bisa sebagai server, bisa sebagai klien gitu. Jadi ketika mengirim dia bisa bekerja sebagai server, kalau menerima dia sebagai klien. Tapi ini kan terasa berat gitu ya kalau sebenarnya. Jadi dengan bekerja dua dedicate lebih berat ibaratnya. Nah, kemudian yang selanjutnya wireless LAN itu ada topologi jaringan infrastruktur. Untuk topologi jaringan infrastruktur ini merupakan jaringan komunikasi antara PC atau laptop menggunakan access point. Jadi sebagai access point sebagai pengatur transmisi semua perangkat. Nah, jadi bedanya peer to peer dan jaringan infrastruktur gitu, adanya access point gitu ya. Nah, untuk pengaturan letak access point dapat memperluas jangkauan dari jangkauan wireless gitu. Jadi jangkauannya bisa jauh gitu kan. Kalau menggunakan wireless bisa berapa meter gitu. Tapi tergantung jenis access point-nya juga. Jadi setiap access point itu memiliki spesifikasi yang berbeda gitu untuk jangkauannya. Nah, contoh adapter access point itu untuk terhubungan nirkabel. PC pada jaringan kabel berkomunikasi dengan notebook menggunakan wireless melalui access point. Nah, misalkan di kampus, kan ada access point. Kamu bisa terhubung dengan internet. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kualitas komunikasi antar netbook ditentukan oleh kuat sinyal. Jadi kuat sinyal yang diterima oleh wireless adapter. Jadi semakin jauh akan berkurang sinyalnya, atau tertutup oleh tembok akan berkurang gitu sinyalnya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, karena kita akan menghadapi libur Idul Fitri. Ya, sebelumnya
walaupun belum waktunya ya, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Gitu. Semoga kita bisa bertemu kembali setelah libur gitu, dan kita diberi kesehatan, keberkahan dan keselamatan. Sampai di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum.